Hai Sobat Islam, kali ini kita akan membahas hilangnya benua Atlantis, benua yang maju namun hilang dalam hitungan hari. Apa ini mitos atau fakta? Kita cari tahu di sini. Misteri benua Atlantis, Nabi Nuh dan Indonesia. Begitulah menurut Profesor Arisio Santos, seorang ilmuwan asal Brazil. Ini adalah kesimpulannya setelah meneliti selama 30 tahun. Sebuah waktu yang tidak sebentar hingga memunculkan kata akhir ini. Dengan beberapa dugaan kuat, kaitan Atlantis dengan Indonesia yang menurut Profesor Santos Indonesia memiliki semua ciri-cirinya. Selain itu kemungkinan besar, juga erat kaitannya dengan peristiwa banjir besar yang terjadi pada masa kenabian Nabi Nuh. Mengapa sampai kepada dugaan itu? Apa yang bisa mengarahkan ke sana? Profesor Santos sendiri dalam bukunya memang tidak menyebutkan kaitan Nabi Nuh dengan Atlantis maupun Indonesia. Bahkan ia nyaris tidak menyinggung Nuh sama sekali. Apalagi yang dibahas dalam buku tersebut lebih banyak merujuk kepada mitologi Yunani, Romawi, Inka Maya Aztek, serta mengkaji dari literatur kitab suci agama Hindu. Adapun kitab Injil, dan rujukan Yahudi berupa Talmud hanya dibahas sedikit, tetapi tidak membahas sama sekali dari Al-Quran. Kembali ke Al-Quran, yang memang ada beberapa kali membahas tentang peristiwa Nabi Nuh ini, memang tidak disebutkan penyebab mengapa air bisa naik, banjir plus hujan yang bahkan saking tingginya hingga menyebabkan gunung-gunung pun tersapu air dan tidak bisa dijadikan tempat untuk berlindung. Melalui pemaparan Profesor Santos, disebutkan bahwa peristiwa tenggelamnya benua Atlantis berlangsung sekitar 11.600 tahun yang lalu. Peristiwa ini selain menyebabkan Atlantis lenyap, juga membinasakan sekitar 20 juta penduduknya yang saat itu sudah dalam kebudayaan yang modern. Adapun untuk penduduk yang masih bisa selamat, menyelamatkan diri menggunakan perahu. Peristiwa migrasi dengan perahu ini juga digambarkan dalam simbol-simbol suku Mesir kuno, Inka Maya Aztek dan beberapa tradisi kuno. Karena besarnya peristiwa ini, zaman es Pleistosen yang saat itu terjadi selama beberapa ribu tahun menjadi berakhir. Es yang selama itu melingkupi mayoritas permukaan bumi mencair karena tertutup abu. Abu hasil letusan pilar Hercules yang setelah diteliti lebih lanjut secara literal, khususnya karya Plato, menurutnya adalah Gunung Krakatau purba. Adapun pilar Hercules yang lainnya adalah Gunung Dempo. Dahsyatnya letusan Krakatau ini memutuskan Pulau Jawa dan Sumatera, meluapkan air yang berada di dekatnya ke angkasa sehingga menimbulkan hujan besar dan badai, menimbulkan tsunami, mencairkan es, dan menaikkan permukaan air laut hingga 200 meter. Akibat langsungnya Atlantis tenggelam sekitar 150-200 meter. Jika dalam Al-Quran, peristiwa Nabi Nuh ini disebutkan sebagai ayat atau pertanda untuk semesta alam. Mungkin sedikit pemaparan ringkas ini kurang pas dan tidak bisa dipahami. Sehingga ada baiknya bila membaca sendiri buku setebal 600-an halaman tersebut, serta membandingkan dengan isi Al-Quran tentang peristiwa Nabi Nuh tersebut. Beberapa ciri yang disebutkan oleh Profesor Santos dari literatur tulisan Plato adalah Atlantis berada di wilayah tropis dengan suhu hangat, panen padi-padian 2 kali setahun, tanahnya sangat subur. Adapun bukti bahwa tenggelamnya hanya di kisaran 200 meter, diyakini oleh Prof. A. Santos dari peta batimetri Indonesia yang memiliki perairan dangkal di sekitar pulau-pulaunya khususnya Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Benua Atlantis ini hilang dikarenakan tenggelam oleh lautan dan bencana gempa bumi, hingga mengakibatkan daratan Atlantis ini tenggelam hingga mencapai dasar laut. Terlihat jelas bahwa ada bangunan-bangunan tua yang sudah ada sejak berabad-abad di dasar laut di Selat Sunda. Keberadaan kota Atlantis yang diperkirakan tenggelam 11.600 tahun lalu masih menjadi misteri. Namun, ada satu dokumen yang menyebut Indonesia merupakan wilayah Atlantis yang sebenarnya. Benarkah? Apa mitos? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Terima kasih sudah menonton. Semoga channel ini bermanfaat.